Kita ke Prof Burhan terlebih dahulu sebelum ke Mas Ardian menjawab pertanyaan saya tadi Prof. Jika memang secara rata-rata mayoritas tidak ada yang sampai 50%, angka ini keluar dari mana Prof sumbernya Prof? Kalau Prof Burhan mungkin juga ikut menghitung juga secara metodologi. Kami juga heran ini Prof. Makanya ini misteri Tuhan Andro. Ya, misteri Tuhan yang belum dijelaskan oleh The Economist. Jadi sebenarnya The Economist perlu menjelaskan secara lebih detail bagaimana mereka sampai pada estimasi 50%. Apakah mereka punya data sendiri, apakah mereka menggabungkan dari data average lembaga-lembaga yang rilis, kalau iya mana lembaga itu. Ini penting karena misalnya tadi Bung Arya menyebut beberapa lembaga ya, misalnya seperti 538 dan yang lain-lain yang itu secara clear menyebut nama polsternya dan biasanya dibobot. Kalau misalnya polster itu questionable, nah biasanya dibobot rendah gitu ya. Tapi kalau misalnya lembaga yang bersangkutan punya metodologi yang sangat baik, itu biasanya dibobot tinggi, jadi nggak diperlakukan sama penggabungan atau pengambilan rata-rata hasil estimasi masing-masing lembaga. Nah itu yang tidak clear. Karena saya dapat info The Economist juga punya kerjasama dengan salah satu lembaga lokal yang sangat kredibel. Tetapi apakah itu yang kemudian melahirkan estimasi 50% buat paslon 02, kemudian dua calon lain gitu ya, mendapatkan kisaran yang secara statistik tidak berbeda, itu saya tidak tahu. Karena saya sedang mengontak, bukan sedang, sudah mengontak ya yang bersangkutan, tapi belum ada konfirmasi baik dari The Economist maupun lembaga yang bersangkutan. Oke. Nah, lembaga yang bersangkutan ini apakah ini kan tadi disampaikan kalau nggak salah tadi Prof bilang lembaga besar juga begitu, lembaga survei yang cukup besar juga. Nah, apakah lembaga yang bersangkutan ini dengar-dengar ini yang mengerjakan survei untuk The Economist atau bagaimana mekanisme kerjasamanya kalau memang ternyata ada kerjasama? Ya saya tidak tahu karena info yang saya dapatkan harus saya konfirmasi ke lembaga yang bersangkutan dan saya belum mendapatkan konfirmasinya. Dan info yang saya dapat beliau melarang saya untuk menyebut nama lembaga yang konon mendapatkan commission dari The Economist untuk melakukan pengumpulan data atau data agregat. Tidak jelas ini ya, tetapi klaimnya adalah pengumpulan data. Jadi saya mohon maaf nggak bisa menyebut nama lembaganya karena seperti media, seperti Tisa dan Andro, saya harus merahasiakan identitas sumber saya karena saya nggak mau menyebut namanya. Sekarang saya sedang seperti jurnalis ini yang harus melindungi teman-teman lembaga survei. Lembaga survei. Tapi intinya begini, saya lepas dari soal itu Tisa ya. Data ini kan mirip dengan banyak lembaga survei tadi Bung Sofa kan menyebut juga kan tren yang penting kan bukan angkanya, yang penting kan adalah trennya. Trennya itu menjelaskan banyak hal. Jadi pertama adalah ada divergen, terutama di awal November 2023 dan mudah sekali untuk menjelaskan mengapa terjadi divergen tadi, divergensi ya antara elektabilitas Ganjar dan Pak Prabowo. Itu lihat tuh angka merah dan angka kuning dan biru ya. Itu ketika elektabilitas Prabowo naik di awal November atau akhir Oktober, itu diikuti dengan penurunan suara Ganjar. Dan apa yang terjadi saat itu? Yaitu pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU. Jadi Gibran itu menjadi sinyal buat basis pendukung Jokowi untuk hijrah dari pendukung Ganjar ke pendukung Prabowo. Di situ, jadi turning point-nya adalah darah lebih kental daripada air. Jadi meskipun Ganjar dan Jokowi punya banyak kesamaan dari sisi partai, dari sisi asal wilayah, tetapi ketika putra Presiden Jokowi menjadi pendamping Pak Prabowo, itu lebih dari cukup buat pendukungnya, pendukung Jokowi, untuk melakukan migrasi. Dan setelah itu ya kita tahu the rest is history ya. Terutama kalau dari data saya ada stagnasi, tapi di sini
terlihat stagnasinya hanya di bulan Desember, ya. Tapi kemudian ada peningkatan di Januari. Ya, jadi, nah pertanyaannya apa yang membuat stagnasi itu berubah menjadi tren positif? Nah, data saya di bulan Januari tanggal 10 sampai 16 adalah debat tanggal 7. Jadi debat tanggal 7 itu yang secara, saya kan berkali-kali mengatakan, secara objektif saya mengatakan pemenang debat tanggal 7 adalah Ganjar Pranowo. Tetapi buat pemilih, debat capres itu kan bukan debat akademik, itu kan political show. Dan ketika ada kesan yang kemudian berhasil ditanamkan ke pemilih bahwa Pak Prabowo dizalimi, tanda kutip ya, dalam debat itu justru menimbulkan efek simpati dan kemudian menaikkan suara Pak Prabowo meskipun secara objektif performanya dalam debat kurang bagus. Data saya misalnya 60% menganggap debat itu sebaiknya tidak saling serang, dan tingkat kedisukaan terhadap Mas Anies dan Mas Ganjar justru turun cukup tajam sebelum dan setelah debat tanggal 7. Angkanya antara 62-63% sebelum debat tanggal 7 Januari menjadi hanya kisaran 54% sampai 56% setelah debat. Jadi lagi-lagi turning point-nya dari situ. Ya, yang kemudian membuat ada tren positif. Coba cek di situ sebelum ada cut off, itu kan kelihatan ada stagnasi, tetapi ternyata ada peningkatan suara buat Pak Prabowo setelah debat capres. Tapi seperti ini Prof. Burhan, sementara kalau dari LSI dan JA kami lihat cenderung trennya meningkat terus untuk Prabowo Subianto. Kabarnya dalam waktu dekat akan mengeluarkan survei lagi, Mas Ardian Soko? Iya, jadi kita dari bulan Oktober kemarin itu hampir sebulan itu 2 kali melakukan survei. Dan tentu dari 2 kali itu kita mencoba di awal bulan kita survei, kemudian di akhir bulan kita juga survei. Sehingga kita bisa membandingkan sekitar 20 hari kerja kan, mereka bergerak kampanye dan sebagainya. Kemudian trennya kita lihat juga. Jadi betul kata Prof. Burhan, saya setuju bahwa yang dilihat bukan hanya angka, tapi juga tren. Dan kalau misalnya kita lihat dari bulan Oktober ke November ke Desember sekarang kita ada 6 kali survei, itu memang secara tren itu 5 kali meningkat, hanya 1 kali aja kemarin aja, tapi itu pun dalam margin of error ya, sedikit ya. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan survei Prof. Burhan yang dilakukan tadi 10 sampai 16, kita melakukan dari tanggal 3 sampai dengan 11. Berarti kan kalau misalnya kita anggaplah ini berbarengan lagi ya, kemudian dari sini di kami itu angkanya masih 46,6. Tadi Prof. Burhan bilang di angka 48 kan, 48 itu dengan catatan bahwa tanggal 16 misalnya. Sehingga kalau misalnya The Economist mengeluarkan yang sekarang, kemudian dengan agregat yang ada di angka 50, buat saya perbayangan itu bisa mungkin dilakukan, bisa mungkin tercapai juga bahwa angka ini bisa dipercaya misalnya. Meskipun saya juga setuju juga dengan catatan Prof. Burhan tadi bahwa The Economist itu sebenarnya perlu menjelaskan kira-kira angka ini dapatnya dari mana saja. Tetapi saya meyakini bahwa ini adalah agregat ya. Karena kalau untuk melakukan survei, kemudian per bulan bahkan dari Januari, kemudian kalau dilihat dari data lebih detail itu dia ada berapa titik-titik ya. Bayangan saya titik-titik itu sebenarnya hasil-hasil lembaga survei yang dia kumpulkan, kemudian dia agregat. Kemudian kalau misalnya dia kerjasama dengan katakanlah lembaga survei, karena kalau misalnya dia melakukan sendiri itu hal yang sulit. Jangankan untuk melakukan survei ya, apalagi survei politik ya, untuk melakukan kajian akademis misalnya, untuk ke Indonesia perlu izin yang agak panjang, apalagi untuk survei politik misalnya. Sehingga untuk dia bekerja sama mungkin aja, tetapi dugaan berat saya, dugaan terkuat saya ini adalah hasil agregat yang dia mengumpulkan. Nah pertanyaannya menarik juga tadi, ketika apakah di semua lembaga survei nggak banyak yang di atas 50 misalnya, sehingga secara agregat bisa 50 kan. Nah inilah yang memang perlu kita bedah. Tapi saya meyakini bahwa ekonomis juga nggak mungkin asal-asalan kan melempar data, apalagi dia lembaga juga terkemuka ya, media dan sebagainya kan. Sehingga bayangan saya dia juga mempertaruhkan dalam tanda kutip apa yang dia sampaikan kan. Sehingga memang kita butuh penjelasan lebih lanjut. Oh ternyata 56 ini dari mana, katakanlah 50 ini dari mana, sehingga itu bisa lebih mencerahkan juga. Sehingga masyarakat pada akhirnya, oh iya, sama-sama kita bisa mengkaji bahwa data ini bisa dipercaya atau enggak. Karena ini juga pertarungan bukan hanya buat lembaga survei, tapi juga banyak orang. Nah ini pertanyaannya juga kita ingin menuju ke Mas Arya Fernandes. Apakah data-data ini menurut... Ya, silakan Prof, singkat saja. Ya, nggak sedikit aja. Kan kita juga belum tahu data yang dikumpulkan atau dilakukan sendiri oleh The Economist, kita tidak tahu nih ya, lebih persisnya, itu by phone, by online, ataukah in-person survey. Kalau by phone atau by online itu kan saya kira bisa dilakukan meskipun nggak harus lama di lapangan, Bung Sopa.
Saya punya survei telepon seminggu bisa 2-3 kali tuh, karena cepat kan, apalagi yang online. Nah ini yang nggak clear dari The Economist. Kita perlu tunggu klarifikasi dari mereka. Oke, ini tampaknya belum clear datanya asalnya dari mana, tapi tadi disampaikan ada beberapa hal yang sudah dilakukan sebelumnya oleh The Economist ini terbukti hasil surveinya. Nah, kalau menurut Mas Arya sendiri, apakah yang disampaikan The Economist soal elektabilitas ini datanya bisa dipercaya, hasilnya bisa dipercaya? Tergantung dari sumber datanya ya. Jadi kalau sumber datanya baik, tentu hasilnya juga akan baik ya. Karena ini agregasi, tentu bisa jadi dia mendekati dari hasil yang ditemukan oleh teman-teman di lembaga survei lainnya ya. Tapi menurut saya kalau kita geser diskusinya, ini menjadi menarik karena The Economist berkesimpulan bahwa Prabowo sudah mencapai 50%. Dan dalam politik kita hari ini, 50% ini jadi penting karena itu akan menentukan apakah pilpres kita akan 1 atau 2 putaran ya. Tapi kalau saya sendiri ditanya apakah pilpres akan 1 atau 2 putaran, saya untuk saat ini belum berani memprediksi dengan tepat apakah akan 1 atau 2 putaran. Karena saya percaya betul bahwa debat punya efek ya. Dan kita masih harus menunggu debat terakhir yang akan dilakukan di Februari tanggal 4 ya. Nah tapi untuk itu saya kira dan harus kita ingat juga bahwa dalam undang-undang terutama pasal 6A itu syarat untuk ditetapkan menjadi presiden itu tidak hanya mencapai 50% plus one, tetapi juga suara itu harus terdistribusi di lebih dari setengah jumlah provinsi. Provinsi kita sekarang itu 38, lebih dari setengahnya berarti sekitar 19 atau 20 provinsi. Dan di 20 provinsi itu kandidat itu harus mendapatkan suara di atas 20%. Kalau kita lihat Pak Jokowi misalnya di 2014 itu dari 33 provinsi Pak Jokowi unggul di 23 dan turun menjadi unggul di 21 provinsi di 2019 ketika provinsinya nambah dari 1 jadi 34. Jadi meskipun nanti ada kandidat yang tembus di atas 50% suara, kita harus lihat juga apakah kandidat tersebut sudah unggul di lebih setengah provinsi atau enggak. Karena kalau enggak unggul di lebih dari setengah provinsi, belum dilantik juga sebagai presiden. Terima kasih banyak Mas Arya Fernandes, Prof Burhan dan juga Mas Ardian Sopha sudah bergabung di Kabar Petang.